Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to SMP Ardul Ulum. First of all, I thank to Allah yang Almighty who has given us some mercies and blessing until we can attend this meeting in this peaceful election time. Salam dan salam be with our Prophet Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay, and the next I would like to introduce myself. My name is Usman. Yeah, I come from Banana City. You know banana? How to say banana in Indonesia? Banana, you know? Pisang. Dari Gedangan. Saya dari Gedangan. Who from Gedangan? Dari Gedangan? Bukan. Mungkin kelas sebelah ya. Saya dari Semeragung. SDN berapa? UMI. Saya dari SDN Gedangan 4. Ya, SDN Gedangan 4. SMP-nya di SMP Islam Gedangan. Cuma di sana ada pondoknya. Kiainya almarhumnya seperti itu alumni PPRU 2 juga. Ya, jadi alhamdulillah di PPRU 2 itu ada yang udah punya pondok juga. Terus yang di Lumajang itu ada pondok Tafid, itu juga kiainya dari PPRU 2. Ya, alhamdulillah insyaallah berkah dan kalian nanti jadi orang-orang yang sukses. Amin ya. Oke. Saya udah kenalan, sekarang berarti saya mau kenalan ke kalian. Oke, kenalan satu-satu ya. Minta tolong. Silakan dari situ berdiri menghadap ke kamera ini ya, kamera ini. Kameranya ada 2 di depan 3 ya. Iya, Muhammad Zainal. Oke, the next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Muhammad Salman Al-Farisi dari Batu Wonokerto juga. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Melvin dari Siapa? Melvin. Iya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Abdillah dari Wajah. Oke, selanjutnya. Maju biar kelihatan kamera. Ayo. Di sini semuanya nanti. Yang di sebelah sana nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafian Satrio Alvaro dari Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Kamra Setia dari Sidrajat Baklaran. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rafael Putra Wibowo dari Bantul Josari. Ya. Selanjutnya. Menghadap ke kamera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artan Al-Farisi dari Gadang. Iya. Silakan kasihkan yang di sebelah sana. Kameranya tergeser. Belum bisa. Ya, tinggal 1 berarti ya. Perkenalkan, nama saya Nazrin Misir dari Sumawi. Nazrin. Oh iya. Dari Sumawi. Sumber mancing metan ya. Oke, saya geser kameranya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Tara Karmadani dari Nampit. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Tadi siapa namanya yang barusan? Raka. Iya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Raka Nadia dari
Oh iya. Lanjut ke depan sini biar kelihatan kamera. Di sini, berdiri di sini. Di sini. Iya. Perkenalkan, nama saya Nazrin Maulana dari Baturejo. Oh dari Baturejo. SDN Baturejo. Oh iya, Nazrin. Ayo lanjut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Arifin Dari Ismawi. Sumawi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rafael Dari Wajah. dari wajah. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrafil Ramadan dari Bantul. Dari Bantul. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Baturejo. Baturejo. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dari Pontianak. Rahman dari Pontianak. Iya. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin dari Ganjar. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mukasofal Kulo dari Tulungagung. Oke. Pelan-pelan ya. Apa-apa. Mana tukar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Ramadan dari Bantul. Raffi Ramadan. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri. Yusril. Oke. Lanjut. Sudah semua. Halo, tes. Ada yang udah kenal sama ini? Ada yang udah kenal sama ini? Namanya apa? Soleh. PC desktop. Ya. Ini juga PC desktop. Kalau yang di depan sana itu apa? Yang di atas itu apa? PC laptop. Ya. Kalau yang di depan ini PC server. Ya. Nanti di sini ada kelas kalian, kelas 7C. Kamu ngerjakan di sini, kumpulkannya di sini tanpa flash disk. Tahu flash disk apa? Buat apa? Buat menyimpan seperti ini. Ya, ini flash disk untuk menyimpan. Cuma iya, nggak apa-apa, dipegang aja. Ini biasanya berapa giga? Berapa giga? Berapa giga biasanya? Iya. Jadi ada yang 4 giga, 16 giga, ada yang 8 giga untuk nyimpan. Tapi rawan terkena virus ya. Yang udah kenalan sama komputer siapa? Angkat tangan. Oke. Terima kasih ya. Sudah bisa mematikan komputer? Nah, siapa yang bisa mematikan komputer? Sama nggak kayak mematikan TV? Hah? Beda ya. Siapa yang bisa mematikan komputer? Angkat tangan. Kamu bisa? Bisa? Hah? Bisa. Yang bisa berdiri, yang bisa. Oh ya. Namanya siapa tadi?
Iya. Iya, silakan matikan komputer yang ini. Atau saya tampilkan di layar ya, biar tahu teman-temannya. Iya. Jadi ini tadi dipakai kakak kelas kalian untuk pembelajaran informatika, ya. Bahwa belum connect ya? Cari source-nya. Harusnya connect. Oh ini yang error ini komputernya kayaknya. Pindah ke komputer sebelah. Enggak apa-apa, sampai matikan ini. Coba. Saya ingin tahu caranya gimana. Matikan, iya dimatikan. Ditekan apa pertama? Dibaca. Oh, enggak, itu kayak mematikan TV kalau kayak gitu ya. Gak boleh ya. Tombol power itu cuma untuk menghidupkan aja ya. Jadi kalau mematikan nggak boleh pakai itu, rusak nanti kalau keseringan. Ya. Jadi silakan duduk, diperhatikan di layar semuanya. Diperhatikan di layar, silakan duduk. Kelihatan di layar. Kelihatan ya. Oke. Di layar itu coba silakan satu berdiri mengoperasikan itu. Silakan diklik bendera Windows ini ya, bendera Windows yang ada di pojok ini, pakai mouse-nya atau bahasa Indonesianya apa mouse? Tetikus, ya betul, tetikus. Ya, berarti diklik tombol ini bendera Windows yang ini. Ya, kliknya pakai klik kanan atau klik kiri? Klik ini kanan, ini kiri. Berarti klik kiri, telunjuk ya, yang telunjuk. Diklik. Bisa. Klik ya. Itu klik kanan itu kamu. Klik kiri. Klik kiri. Yang pernah pegang mouse siapa? Ya, coba diperhatikan di situ. Ya, dibantu, ayo bantu. Yang di sebelah sana juga langsung praktek. Ayo, yang udah pernah pegang mouse langsung praktek di sebelah sana juga. Yang masih hidup sekarang dipegang mouse-nya, yang dekat sama komputernya. Yang udah mati jangan. Itu. Ayo langsung praktekin. Yang masih hidup. Ini ada hidup dua ini. Ada hidup dua di sini, ke sini. Ayo praktek semuanya langsung. Praktek semuanya langsung. Jangan langsung ya. Jadi jangan langsung diklik biar temennya bisa ngikuti. Loh ini di restart ya, di restart ternyata teman kalian pilih yang restart. Ini bener atau salah yang restart? Ya. Berarti kalau restart nanti gimana komputernya? Ya nggak rusak, cuma itu kan tulisannya apa? Restarting atau merestart hidup kembali ya. Setelah mati nanti hidup lagi. Ini fungsinya untuk biasanya beberapa aplikasi setelah diinstal itu minta di restart ya, untuk bisa berjalan normal ya. Jadi nanti ketika kalian mematikan komputer, pastikan jangan ditekan tombol powernya itu ya. Iya, ditekan tombol powernya, pilih shutdown. Oke. Tombol power, klik shutdown. Ya, yang sudah temennya dibantu, yang belum. Di sini ada dua komputer yang belum mati. Yang belum mati, temennya dikasih tahu.
di restart, jangan di restart nanti hidup kembali pas ditinggal lama terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Yang itu ada shutdown anyway, pilih shutdown anyway. Itu biasanya terjadi kalau masih loading ditunggu aja. Itu yang shutdown anyway itu, kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena ada aplikasi yang masih berjalan. Kalau hidupin nanti habis ini. Kembali duduk lagi yang sudah mematikan, kembali duduk lagi. Oke. Nanti insya Allah kalau ada waktu ya kita menghidupkan lagi. Yang belum mati silahkan dimatikan. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya yang udah melakukan prosedur pilih apa tadi? Pilih shutdown. Oke. Jadi di situ ada shutdown, ada restart. Kalau restart hidup lagi. Ada lagi kalau di apa yang selain shutdown sama restart? Yang tahu? Iya. Kasihkan itu, angkat tangan. Selain shutdown sama restart apa? Siapa tadi? Siapa yang bilang? Apa? Fungsinya sleep? Ya ini bener ya. Sleep. Sleep. How to say in Indonesia? Bahasa Indonesianya sleep apa? Tidur. Fungsinya jadi sama kayak laptop ya. Laptop yang di depan ini kalau mau pindah dari sini ke kantor itu di sleep ya. Ketika sampai kantor itu dibuka otomatis hidup. Tapi kalau di PC nggak ada menu sleepnya kan nggak ada tadi ya. Kalau di laptop itu ada sleep. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Belum mati semua berarti ya? Yang belum mati kenapa? Ini tak kasih cara cepat ya di sini ya. Di sini kan di keyboard kan ada tombol banyak ya. Tombolnya kalau dikombinasikan, contoh ini ya. Contoh ini. Ini ada keyboard ya. Ini kalau di yang belum mati, coba di ALT sama F4. Ini tombol ALT sama ALT-nya jangan dilepas. Yang itu nggak usah. Yang itu nggak usah. Yang udah mati nggak usah. Yang masih hidup ini yang masih ini. Itu berarti restart kalau hidup lagi. ALT sama F4 terus setelah itu enter. ALT F4 enter, langsung di enter. Nah, mati kan ya? Itu pakai keyboard, nggak usah pakai mouse. ALT ini ditekan, jangan dilepas sama F4. Itu kalau nggak pakai mouse. F4-nya di atasnya angka 4 itu ya. Setelah itu di enter. Ada OK kan di situ pilihannya shutdown. Ada yang kursornya nggak bergerak, terus nggak bisa ngapa-ngapain, komputernya nge-lag, nge-hang. Ada cara selanjutnya. Ada nge-hang. Cara kalau nge-hang itu ada 3 tombol yang ditekan. ALT, kontrol sama del. ALT, kontrol sama del ini. ALT, kontrol sama del ini. Ditekan bersamaan, nanti di situ ada opsi untuk pilih tombol power, terus pilih shutdown. Ya, ada. Jangan dihidupkan dulu ya. Kontrol ALT del. Nah ini akan ada opsi tulisannya. Langsung pakai tab. Kalau keyboardnya nggak bisa pakai tab. Nah terus dipilih ini arah bawah shutdown. Ya. Sudah bisa kan? Iya silakan.
ini belum mati juga. Kalau cara menghidupkannya gampang sekali, sama kayak TV nanti. Ya. Tapi nanti bareng-bareng. Silakan duduk dulu semuanya. Duduk dulu semuanya. Oke. Nunggu. Cari dulu. Itu yang masih hidup ya, yang masih hidup di belakang sana. Agak jauh ya. Nah, ini hidup tapi error. Saya coba ke belakang ya, karena kayaknya servernya error. Saya cek atau saya coba lagi dulu. Oke, alhamdulillah bisa ternyata untuk servernya disimak sekarang. Oke, ada yang tahu ini buku ini? Ini tulisannya Explore Coding dan Kecerdasan Artificial. Ada yang pernah dengar coding? Adik kelas kalian yang di SD itu sekarang sudah diajarin coding, ya. Mau diajarin coding, jadi termasuk kalian juga, ya. Jadi nanti kalian ini alhamdulillah termasuk yang pertama untuk kurikulum yang terbaru. Kurikulum kemarin kurikulum apa? Yang bisa jawab? Kurikulum apa kemarin? Kurikulum Merdeka. Kalau sekarang kurikulumnya apa? Kurikulum nasional, ya. Di kurikulum nasional itu di informatika ada tambahan ini, coding sama kecerdasan artifisial, atau disingkat sama KKA ya. Coding itu contohnya gini, anak SD nanti suruh bikin, nah, biasanya kan kalian ketika di rumah kemarin kan selfie ya. Pernah selfie kan? Live streaming pernah? Live streaming pernah? Terus ada fitur apa aja di situ? Fitur apa? Bisa nambah aksesoris apa ketika live? Bisa. Apa aja itu? Kacamata. Kacamata, betul ya. Jadi kacamata itu bisa otomatis muncul ketika wajah kalian di depan kamera, ya. Nah itu kan kemarin kalian sebagai user aja ya, tapi anak SD kelas 5 sudah suruh bikin aplikasi seperti itu, ya. Jadi nanti ada yang udah pernah pakai aplikasi ini, Scratch desktop? Belum. Ya. Ini juga bisa terintegrasi sama kamera juga nanti. Jadi nanti ketika ada wajah di depan kamera otomatis akan ada kacamata. Ini contoh. Kalau Scratch itu ada sprite-nya sebenarnya banyak ya, pilihannya banyak seperti ini, tinggal pilih aja nanti. Tapi untuk sprite ini, karakter ini sebenarnya bisa default, bisa dihapus, bisa kalian custom ya. Mau diedit warnanya, diganti warna apa gitu ya, itu bisa juga ya. Terus mau ditambahin apa gitu juga bisa ya. Ini bola gitu sebenarnya ya. Jadi mau bikin pesawat ya, pesawat yang nembak-nembak itu bisa juga nanti kalian di sini ya. Itu langsung praktek nanti kalian. Jadi nggak hanya sebagai user pengguna, nanti kalian juga akan diajarkan untuk membuat.
Ya, kenapa? Karena ya itu nanti tantangan kalian kedepannya itu sangat luar biasa teknologi itu. Itu terkait coding ya. Dari sini ada yang ditanyakan coding. Jadi buat program, game, aplikasi, ya. Cuma pengenalannya. Ada yang udah pernah pakai ini aplikasi Sketch? Ya, nanti kita belajar sama-sama. Oke, lanjut yang kedua ada kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar? AI. Siapa? Angkat tangan AI. Yang angkat tangan dikasih mic. Itu. Ya. Apa AI? Hah? Aplikasi. Fungsinya untuk apa? Translate bisa. Terus apa lagi? Itu temannya ada yang angkat tangan. Kasih mic-nya. Iya, AI. Apa AI? AI adalah kecerdasan buatan manusia. Iya, betul, luar biasa. Kasih plus. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Gimana? Kemarin? Lagi-lagi yang kompak. Oke. Lagi. Tepuk semangat. Oke, kalau jawab yang semangat juga ya. Siapa? Sekarang AI. Ada lagi? Iya. Fungsinya buat apa? Banyak jawab. Hah? Banyak jawaban. Oh iya. Tanya jawab ya. Iya. Kamu tanya apa aja insya Allah ada. Bahkan kemarin ada yang tanya agama yang terbaik itu atau yang dipilih itu apa? Ya Islam. Banyak juga yang mualaf gara-gara AI juga ada. Luar biasa. Ya. Jadi ini adalah ada salah satu contoh fitur dari AI yang terbaru dan baru masuk di Indonesia. Belum ada 1 bulan ya. Belum ada 1 bulan. Dan sebelumnya rilis di Amerika, tapi warga plus 62 itu luar biasa. Meskipun rilis di Amerika kemarin tetap bisa. Jadi menggunakan VPN, jadi mereka masih bisa mengakses ya, pakai sinyal luar negeri. Ya, jadi ini hasil dari text to video. Ada yang tahu artinya text to video? Teks itu tulisan, to video, tulisan jadi video, ya. Jadi luar biasa. Ada yang jadi konten kreator di sini, punya channel YouTube atau akun live di TikTok dan sebagainya. Ya. Jadi ini ya contohnya ya, kita simak dulu sama-sama. Saya mau mendaftarkan anak saya di SMP Raudatul Ulum untuk kerja, Bu. Oh begitu, semoga lancar ya, Bu. Kegiatan di SMP Raudatul Ulum untuk kerja setiap pagi hari ada sholat bulan yang dibersamai langsung oleh pengurus asrama pesantren setempat. So, malam ini, citizens of Radio, don't forget to register your sons and daughters at SMP Raudatul Ulum untuk kerja. Yang mau belajar olahraga dan silat, ayo sekolah di SMP Raudatul Ulum untuk kerja. Pada ajaran baru 2025-2026 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan strategi Anda ke SMP Raudatul Ulum. So, what is your opinion about that video? What is your comment? Komennya gimana? Hah? Raise your hand. Siapa? Pakai mix. Yang mau komen, silakan. The good. Ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa dijawabnya. Amazing. Ya. Pakai bahasa Indonesia.
tambahan mau dikasih, harusnya dikasih video tambahan apa gitu. Iya. Terus ada pertanyaan nggak dari video ini? Itu apa pertanyaannya? What is the question? Ini ada yang tanya. Yang tanya angkat tangan, dikasih mic. Iya. Pertanyaannya what is the question? Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Kamu nanya apa? Mungkin ada yang terpikirkan itu orang asli atau bukan gitu ya. Editan ya. Asli atau bukan gitu ya. Iya. Ya, jadi AI ya. AI itu telah mengkonsumsi, telah makan apa yang kalian upload di internet. Foto selfie, video, suara ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kenapa? Berhati-hatinya gini, nanti kalau pas pulang kan buka IG kalian ternyata ada teman kalian, teman SD kalian yang di rumah. Alhamdulillah saya dapat uang 50 juta dari Pak Imbong atau Raffi Ahmad gitu. Kalian langsung percaya? Langsung percaya? Langsung percaya gak? Hah? Kenapa? Bisa jadi itu AI ya. Dan itu pernah terjadi di tahun lalu di kampung saya. Ya, ada orang ya, dia di akunnya itu yaitu alhamdulillah saya dapat 50 juta dari Raffi Ahmad gitu. Ada beberapa, kalau yang berminat silakan inbox gitu ya. Ada beberapa yang terjebak dan ada keluarga saya yang jabril saya. Silakan dilihat besok videonya ada atau enggak. Ternyata besoknya memang ada ya. Jadi itu sesuatu yang negatif ya, ada juga negatif. Tapi alhamdulillah kita belajarnya sekarang di pondok pesantren. Insya Allah nanti dapat hal-hal yang positif ya, dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Jadi salah satu contohnya ini kan, iya, salah satu contohnya ini kan termasuk positif atau negatif? Gunanya untuk promosi ya. Nanti kalau kalian dikasih kesempatan mau bikin apa? Mau bikin apa? Mungkin saudaranya ada yang jualan cilok mau dipromosikan ya, itu bisa juga. Punya produk apa gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ini kan kalau mau promosi produk harus endorse kan ya. Endorse ke siapa? Ya ke influencer, artis dan sebagainya, itu kan mahal kan ya. Kayak nah itu pakai AI ini kan gak usah syuting ya. Waktunya juga cepat. Jadi kalau kita lihat videonya ini tadi, itu per video berapa detik? Dari video 1 ke 2. Ada yang tahu? Gak sampai 1 menit ya. Dari video ini yang diangkut. Kalau yang openingnya tadi ngedit ya di Canva. Kalau yang ini itu generate dari AI. Jadi ketika user ketika minta itu mohon dibuatkan video realistis orang Indonesia Muslim ya, dalam angkot dengan percakapan ini gitu ya. Langsung dibuatkan seperti ini ya. Ya mukanya ini dari mana? Ya itu tadi konsumsi digenerate dari wajah-wajah orang Indonesia. Terus apakah ada kemungkinan sama dengan orang yang ada di dunia nyata? Iya, bisa jadi karena di dunia nyata pun ada orang yang kembar kan ya, dia orang yang kembar. Jadi bisa jadi itu terjadi. Terus ini jadi durasinya per video ini dari video ini ke saya di SMP belajar butuh kerja Bu. Oh begitu, semoga lancar ya Bu. Kegiatan di SMP Ambulator Butuh Kerja. Jadi dari video pertama ke ini itu cuma 8 detik ya. Cuma 8 detik.
Setiap pagi hari ada sholat duha yang dibersamai langsung oleh pengurus asrama pesantren setempat. Malam ini and citizens of Gajah Baru, don't forget to register your sons and daughters at SMP Ramadhan Ulum Puturejo. Yang mau belajar olahraga dan silat, ayo sekolah di SMP Ramadhan Ulum Puturejo. Tahun ajaran baru 2000. Oke, tadi video tentara itu bahasanya sama nggak? Berbeda atau sama? What language? Hah? Berbeda sedikit. Ya, bahasanya bahasa Inggris, betul, bahasa Inggris. Terus kenapa kok bisa bahasa Inggris? Karena ya itu tadi saya jelaskan di awal itu tadi ternyata emang rilisnya pertama di luar negeri ya, di luar negeri. Jadi itu tadi. Sebenarnya saya dengerinnya atau mintanya itu sampai 2 kali saya. Mintanya sampai 2 kali. Ya, untuk yang tentara itu sampai saya tekankan gini, mohon buatkan dalam berbahasa Indonesia gitu ya, berbahasa Indonesia. Ternyata hasilnya tetap seperti itu. Jadi ikut generate yang awal. Gitu. Terus ini sebenarnya mau tak tambah ya. Setelah video tentara tadi mau tak tambahin foto cuplikan alumni SMPRU yang jadi ajudannya atau pengamannya Presiden Joko Widodo ya di Jakarta kemarin. Ada alumni yang dari Riau jadi tentara dan dari Pontianak juga ada yang jadi tentara. Sebenarnya mau tak tampilkan dari situ ya. Jadi banyak alumni yang sukses ya, mudah-mudahan nanti kalian juga jadi orang yang sukses juga ya, terutama di dunia akhirat. Amin amin ya Tuhan. Oke, tadi setelah itu kan terus terjun dari pesawat tadi ya. Terus ada video pondok dari atas ini kan ya, video drone itu dari tim media PPRU 2. Sudah tahu channel YouTube-nya PPRU 2 TV? Ya, nanti kalau sempat kita lihat profilnya ya di situ. Terus ini ada yang magic, kalian perhatikan. Nanti ada video yang magic. Apa? Ada yang memperhatikan tadi? Pak, mau tanya tadi Iya. Lupa. Tanya Pak, tentara atau apa tadi yang terjun? yang tadi pakai drone itu tahun berapa itu? Kemarin masih. Iya. Masih kemarin. Yang pakai drone. Banyak videonya di komputer server sini juga ada. Nanti saya tampilkan. Oke, lanjut ya. Kita simak di sini ada yang magic. Ini salah satu kelemahannya AI. Di 25 2026 segera dimulai. Jangan lupa desakan strategi Anda ke SMP Ramadhan Ulum. Apa? Minuman Minumannya kemana? jadi cari Hilang kan ya? Anda ke SMP Ramadhan Ulum. Iya. Iya. Desakan strategi Anda ke SMP Ramadhan Ulum. Hilang ya? Hilang. Itu salah satu kelemahannya AI. Ada juga yang bikin itu tembus benda. Jadi saya berjalan ke sini, terus tiba-tiba ke situ. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Itu salah satu ciri khas AI. Jadi belum sempurna. Iya, ada kekurangannya juga. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ada. Ini jam terakhir kan ya?
Oke. Tadi udah ice breaking berapa kali? Hah? Ice breakingnya tadi udah berapa kali? Apa ice breakingnya? Ice breakingnya apa tadi? Lupa. Ice breakingnya kan baca apa? Baca surat pendek kan? Iya, hafal, sudah hafal. Udah ketemu guru PAI? Belum. Nanti kalau udah ketemu berarti store ya. Store yang udah di murojaah. Ya, kayak setiap habis sholat maghrib, habis sholat ya, kalian baca surat apa biasanya? Habis sisa? Waqiah. Sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Ya, kenapa kok saya tahu? Karena saya alumni dari pondok pesantren sini juga. SMA-nya saya di sini dulu. SMA Ramatul Ulum, dan di BS pun saya ikut dari 2008 sampai sekarang. Cuma lebih aktif adik saya. Karena saya juga alumni sini. Nah, kayaknya Anas itu. Ya, mohon doanya juga semoga Anas bisa lekas sembuh dan juga kembali lagi ke pondok ya. Terus berarti belum hafal ya? Surat-surat pendeknya belum hafal? Masih belum? Sambil nunggu loadingnya ini, saya ada pertanyaan nih. Ya, tadi kalian kan sudah ada beberapa yang bisa mematikan komputer ya. Saya ingin tahu kalian ngakses aplikasi apa ya, di HP mungkin atau di komputer, atau mungkin yang pernah ngakses keyboard ya, itu fungsinya untuk apa, itu silakan disebutkan. Satu anak satu, nggak boleh sama ya. Silakan dari sini. Kalau di HP boleh aplikasi apa, fungsinya untuk apa, atau ada trik-trik gitu, silakan. Ya. Berdiri di depan kamera sini nggak apa-apa. Pernah menggunakan aplikasi apa di HP, terus fungsinya untuk apa gitu. Kalau di HP ataupun di komputer atau laptop kalau pernah menggunakan. Game apa namanya? Free Fire. Fungsinya hal positif apa yang kamu dapat dari Free Fire? Yang positif? Hah? Gampang ya, punya skill untuk nembak gitu ya. Kalau kamu pegang tembak beneran bisa? Bisa? Oh, bisa ya? Nembak burung bisa ya? Ya. Jadi kalau bisa ya kita bisa aplikasikan di dunia nyata juga ya. Ya maksudnya yang positif ya, jangan diambil yang negatif, yang positif. Jadi kalau bisa kita menggunakan aplikasi atau game itu yang positif ya. Ya karena sebenarnya banyak dampak negatif terutama game itu ya, termasuk nanti kalian jadi kecanduan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalian kan sekarang udah jauh dari itu kan, mondok ya, jadi bisa fokus belajar juga. Silakan lanjut. Iya, silakan. Kamu anaknya Alvan? Ada yang anaknya Alvan di sini? Alvan Salim. Katanya agak gemuk. Di kelas sebelah. Sampai apa? Aplikasi atau ada trik? AI ya. Kamu AI udah gunakan untuk apa aja?
Matematika. Ngerjakan matematika. Caranya seperti apa? Iya. Di foto dulu atau gimana soalmu? Ditulis. Oh, ditulis. Berarti soalnya ditulis di AI, terus cari jawabannya gitu. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya. Iya. Instagram untuk apa? Selfie. Terus nonton video. Terus kamu dapat apa dari Instagram? Foto. Iya. Bisa dapat cuan nggak dari Instagram? Bisa. Caranya gimana? Oh, dijual. Followernya banyak, dijual bisa ya. Oke, lanjut. Oh, ini aja, ini tidur. Yang tidur tak kasih pertanyaan. Pertanyaannya dikasih tahu. Apa ini? Yang mau aja, siapa yang mau? Di sana itu, kasih itu. Iya, silakan menghadap ke kamera. Yang angkat tangan aja, jangan. Kalau yang tidur duduk, duduk. Iya, silakan. Untuk apa itu? Buat menggambar. Menggambar apa? Buat Video. Animasi. Oh ya, bagus, luar biasa. Oke, sekarang lanjut murojaah ya. Lanjut murojaah. Silakan. Nanti mic-nya gantian, satu ayat gantian. Satu ayat dipindah ke temannya. Surat apa? Al-Fatihah. Tuh, udah. Tadi pagi apa suratnya? Anas. Iya. Surat apa? Surat ke 89 ini. Oke. Istiadah basmalah. Rasulullah yatlu
من بعد ما جاءتهم البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kana tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yaqdi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kalimatin qatilah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Tudi'u wasjud wa qadarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin 'alal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab.
Tolong dicabutkan itu yang di sana. Kabar putih yang di ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian nanti cepat hafal, terus kalau ketemu guru dari nanti langsung setoran ya. Jadi kalau nanti kalau sama kayak Yasin mungkin beberapa udah hafal ya, karena udah tiap hari. Padahal kalian kan nggak menghafal kan ya, cuma baca murojaah bersama-sama tiap hari. Ya, ya insya Allah nanti kalian setelah semester 1 itu udah hafal juz 30 ya. Amin ya. Amin. Oke, sekarang sebentar aja ya untuk terkait materinya itu cuma nyimak aja di halaman pertama ya. Di halaman pertama halaman 5 sampai 7 ya. Halaman 5 sampai 7 disimak aja, silakan dibuka, didengarkan. Jadi ini ada podcast ya. Ini yang podcast AI. Jadi modulnya ini sudah dijadikan text to audio. Halo, selamat datang di Deep Dive kita. Khusus buat kamu nih, kali ini kita mau bedah sesuatu yang jadi fondasi dunia digital. Tapi dasarnya simpel aja kok, algoritma. Kita pakai materi informatika kelas 7 sebagai acuan, tapi jangan salah, ini konsepnya penting banget. Misi kita hari ini, ya kupas tuntas apa sih inti algoritma itu biar gampang dipahami. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya misalnya aplikasi peta di HP kamu itu kok bisa berburu paling cepat? Atau komputer gimana dia ngurutin data? Atau malah pas kamu mau bikin instan deh, kan ada langkah-langkahnya tuh yang kamu ikutin. Nah, itu semua ada hubungannya sama algoritma. Oke, yuk kita bongkar bareng-bareng. Betul banget itu. Intinya ya, algoritma itu serangkaian instruksi atau langkah-langkah.
Tapi nggak sembarangan, harus terstruktur, logis, sistematis gitu. Tujuannya juga jelas, buat mecahin masalah atau ya nyelesain tugas tertentu lah. Analoginya nih yang paling gampang dan sering dipakai, itu kayak resep masakan. Oh, resep masakan. Maksudnya kayak kita harus ikutin urutan bahannya, cara masaknya, biar hasilnya pas gitu ya, nggak ngasal. Nah, tepat. Kalau mau bikin kue misalnya, kan ada urutannya ya. Campur tepung sama gula dulu, baru masukin telur, aduk, dan seterusnya. Kalau urutannya kebalik, Oke, silakan disimak, nanti saya kasih pertanyaan. Semuanya acak nanti ya pertanyaannya. atau ada langkah yang kelewat gitu, hasilnya bisa gagal kan? Bantat misalnya. Ya algoritma gitu juga, urutannya mesti benar, jelas, biar tujuannya tercapai. Oke. Masuk akal sih. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Selain harus urut dan logis, ada lagi nggak ciri-ciri lain biar bisa disebut algoritma? Pasti ada semacam syaratnya gitu kan? Ada. Umumnya ada 5 ciri utama. Pertama, algoritma itu harus terbatas, finite istilahnya. Maksudnya harus berhenti setelah jalanin beberapa langkah, nggak bisa jalan terus tanpa akhir. Ini penting banget di komputer, biar program nggak nge-hang. Kedua, harus jelas, definite, instruksinya presisi, nggak ambigu. Nggak ambigu ya. Harus pasti gitu perintahnya. Iya, harus pasti. Komputer kan butuh perintah jelas, kayak tambahin 5 ke A, bukan tambahin dikit ke A. Nah, ketiga, algoritma itu bisa punya input, bisa juga nggak. Input itu data awal yang dibutuhin. Keempat, nah ini wajib nih, harus ada output, minimal 1. Output itu ya hasil akhirnya. Kelima, harus efektif. Efektif. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya setiap langkahnya itu harus bisa dikerjain, realistis gitu, baik sama manusia atau komputer, dan dalam waktu yang wajar ya. Nggak bisa ada langkah kayak terbang ke bulan gitu. Iya, oke, jadi terbatas, jelas, bisa ada input atau enggak, wajib ada output, sama langkahnya efektif, bisa dilakuin, paham? Nah ini kan penting banget ya algoritma ini, apalagi buat coding, komputer gitu. Terus cara kita nulisnya atau gambarinnya gimana? Apa cukup pakai bahasa kita sehari-hari aja kayak tadi? Ada beberapa cara sih yang umum. Pertama ya, pakai bahasa alami, kayak kita ngobrol gini, atau nulis instruksi biasa. Ini paling gampang dimengerti orang awam. Tapi ya itu, kelemahannya kadang bisa ambigu atau kepanjangan. Kayak resep tadi lah contohnya. Oke, bahasa alami. Terus? Kedua, ada yang namanya pseudocode. Nah, ini kayak jembatan gitu antara bahasa alami sama kode program beneran. Mirip kode, tapi aturannya lebih longgar. Nggak terikat sintaks bahasa pemrograman tertentu, jadi fokusnya lebih ke logikanya aja. Ini bantu banget buat programmer pas ngerancang alur sebelum mulai ngoding. Pseudocode. Oh, jadi kayak kode bohongan gitu ya? Buat coret-coretan logikanya. Oke, menarik. Ada lagi? Ada lagi. Yang ketiga, ini visual banget, namanya flowchart atau diagram alir. Ini pakai simbol-simbol standar buat gambarin urutan langkah sama keputusan. Flowchart. Yang pakai kotak-kotak, panah-panah itu kan? Iya betul, ada oval buat mulai atau selesai, terus kotak persegi panjang buat proses, jajaran genjang buat input atau output data. Nah yang penting juga belah ketupat. Belah ketupat. Oh, itu buat percabangan ya? Kayak kalau iya ke sini, kalau enggak ke sana. Sering lihat sih itu. Emang lebih baik alurnya kalau pakai gambar gitu? Iya bener banget. Flowchart itu bantu banget buat visualisasi logika, apalagi kalau udah ada cabang-cabangnya atau ada pengulangan. Nah ngomongin alur nih, secara umum ada 3 struktur dasar algoritma yang perlu kamu tahu. Pertama, yang paling simpel, sequential, sequence. Ini lurus aja, langkah 1, langkah 2, 3 sampai selesai. Kayak tadi instruksi bikin teh, masukin teh, tuang air panas, gula, aduk, berurutan. Oke, lurus aja. Gampang ya kalau itu? Kedua, ada percabangan atau bersyarat, conditional atau selection. Nah, di sini mulai ada pilihan. Alurnya bisa beda tergantung kondisi. Biasanya pakai struktur jika, maka, selain itu, atau if then else. Ini yang bikin program bisa pintar, bisa responsif sama situasi. Contohnya? Contohnya pas masukin PIN ATM. Jika PIN-nya benar, maka lanjut ke menu transaksi. Selain itu, ya tampilkan pesan error, PIN salah. Gitu. Oke. Jadi ada pilihan jalur ya? Betul.
Nah, yang ketiga ada perulangan, looping atau iteration. Ini dipakai buat mengulang satu atau beberapa langkah berkali-kali sampai kondisi tertentu berhenti. Ini efisien banget buat tugas yang repetitif. Coba bayangin, suruh nyetak 100 tiket daripada nulis perintah cetak tiket 100 kali. Waduh, capek nulisnya. Nah, ya kan? Makanya pakai loop aja. Ulangi 100 kali, cetak tiket. Simple. Oke, jadi ada yang lurus, sekuensial, ada yang pakai pilihan muka, perjalanan, sama ada yang ngulang-ngulang, berulang. Kalau digabung-gabung pasti bisa jadi rumit ya strukturnya. Jadi jelas banget sih, algoritma ini emang bukan cuma teori buat dihafal, tapi bener-bener cara kita mikir biar terstruktur gitu pas mau nyelesain masalah. Kayak blueprintnya lah. Kalau gitu bisa kita simpulkan ya dari obrolan kita, algoritma itu intinya kayak peta jalan, detail, logis, buat nuntun kita nyampe tujuan atau nyelesain tugas. Mulai dari hal sepele kayak ikutin resep masakan sampai yang canggih banget kayak program komputer yang ngatur lampu merah atau ngasih rekomendasi tontonan buat kamu, semuanya perlu. Tepat sekali. Dan ngertiin dasar-dasar algoritma ini sebenarnya melatih cara kita mikir juga, jadi lebih sistematis, runut, efisien. Ini skill yang berguna banget loh. Nggak cuma kalau kamu mau jadi programmer aja, tapi juga buat hadapin masalah sehari-hari, bikin keputusan, mecah masalah gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang diatasi. Nah, benar banget. Oke, ini satu pertanyaan buat kamu renungin dari Deep Dive kita kali ini. Coba deh, perhatiin kegiatan kamu sehari-hari. Selain contoh resep atau siap-siap tadi, ada nggak sih algoritma lain yang sebenarnya tanpa sadar kamu jalanin tiap hari? Mungkin cara kamu nentuin prioritas kerjaan, atau milih film di streaming, atau strategi main game deh. Coba pikirin makanya gimana. Oke, udah sedikit ada gambaran ya terkait algoritma. Jadi nanti untuk lebih mendalamnya kita ketemu di pertemuan berikutnya. Cuma sebelum diakhiri, saya ingin ada yang menanggapi untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Apa tanggapannya kalian? Siapa yang mau menanggapi? Silakan angkat tangan. Atau saya tunjuk aja? Iya. Belajarnya informatika ini gimana, asik atau gimana, atau bagaimana dapatkan sesuatu apa gitu? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Terus? Asik. Dapat apa aja tadi? Ada hal yang baru? Apa? AI. Terus kamu apa? Matematika, komputer. Pakai apa tadi? Pakai? Ditekan tombol apa tadi? Setelah itu pilih tombol bawah, terus shutdown. Oke. Jadi nanti matikanya gitu ya. Gak boleh ditekan. Kalau untuk menghidupkan sama kayak menghidupkan TV itu ya. Oke. Sebelum diakhiri, tepuk semangat dulu satu kali. Tepuk semangat. Silakan berdoa. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next week. Bawa ini, bawa